Halo semuanya, selamat bertemu kembali. Perkenalkan nama saya Christopherus Davin dan juga teman saya Rian Pratama. Pada kesempatan kali ini untuk mata kuliah Leading with People Analytics di BINUS University khususnya untuk kelas EMBL program S2, kami akan menjelaskan beberapa case study dari PT Deka Persada Property yang bergerak di bidang developer perumahan. Nah, beberapa developer dapat kita lihat di gambar ini tercermin bentuk kawasan proyek yang sedang digarap oleh PT Deka Persada Property dengan perumahan yang bernama Tropical Village. Dan ruang lingkup perusahaan itu adalah developer perumahan komersil dan kepemilikan asetnya itu berupa tanah 11,5 hektar dan juga ruko untuk yang digunakan kantor pusat yang berada di lokasi Tangerang dan juga di lokasi perumahan yaitu di Jalan Prada Samlawi Ciseeng, Kabupaten Bogor Barat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa total bangunan yang berada di wilayahnya itu 350 unit untuk saat ini yang sudah terbangun. Dan total karyawan in-house yang in charge dalam proyek ini berjumlah 25 orang. Untuk eksekutif hari ini, saya sudah pernah menjelaskan di penjelasan sebelumnya. Jadi beberapa summary di sini mengenai tentang jumlah tenaga kerja yang berada di side project, khususnya di lokasi Ciseeng untuk perumahan Tropical Village, serta pembiayaan dan juga permodalan yang mencapai 50 miliar yang disupport oleh proses KYG di luar dari pemodalan oleh 5 direksi, serta untuk SDM dan juga upah karyawan, serta harapan growth yaitu goals dari perusahaan untuk minimal 50% yang bantuan sosial media dan juga teknologi dari segi penjualan. Nah, kemudian untuk goals dari perusahaan itu yang pertama adalah menjadikan lahan sebagai objek investasi dengan melakukan pembangunan perumahan Tropical Village, lalu menyajikan produk perumahan komersial dengan harga yang murah tanpa mengorbankan kualitas bangunan. Dan yang ketiga, goals-nya adalah mengangkat derajat warga penghuni perumahan Tropical Village, serta pastinya ada beberapa strategi yang dibutuhkan untuk menopang goals tersebut. Di antaranya itu adalah melakukan seleksi terhadap perusahaan karyawan yang berada di perusahaan sebelumnya, yaitu kontraktor di PT DKPM berdasarkan potensi dan juga mental individu itu sendiri. Lalu melakukan efisiensi terhadap segi operasional, penggunaan air, bensin, listrik, dan lain-lain untuk menekan biaya overhead dari perusahaan. Lalu melakukan kerjasama atau MOU dengan subkon, bank, dan juga vendor-vendor lainnya untuk menekan biaya produksi, lalu kemudian dilanjutkan dengan melakukan monopoli dalam bisnisnya untuk mencapai hasil yang maksimal. Lalu kemudian melakukan promosi untuk meningkatkan penjualan lewat sosial media maupun lewat cara konvensional. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rian Pratama. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Rian Pratama. Saya tergabung dalam tim grup assignment case study report kali ini. Saya bersama rekan saya yaitu Bang Davin dalam mata kuliah Leading with People Analytics. Untuk PT-nya yaitu PT Deka Persada Property, yakni tempat di mana Bang Davin bekerja. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya yang udah dipresentasikan oleh Bang Davin. Untuk selanjutnya yaitu obstacle, untuk hambatannya. Di sini karyawan yang overload itu menghambat karyawan melakukan job desk-nya, yaitu karyawan kurang bergairah dalam melakukan job desk-nya. Kemudian untuk hambatan yang kedua yaitu adanya direksi langsung dari atasan. Contohnya misalkan ada perubahan yang dilakukan oleh atasan, adanya interupsi mengakibatkan penjualan tidak optimal. Kemudian untuk yang ketiga, obstacle yang ketiga yaitu keterbatasan manajemen di dalam area perumahan. Misalkan manajemen untuk penanganan pemeliharaan atau lainnya, sehingga mengakibatkan warga atau penghuni merasa kebingungan atas keterbatasan manajemen. Kemudian selanjutnya untuk quantitative measurement di fisikal itu ada
jumlah SDM yang terbatas, kemudian SOP, unit produk, legalitas, status gudang aktif, marketing, galeri aktif yang beroperasi, kemudian keamanan lingkungan. Selanjutnya untuk individual, kuantitatif measurement individual, yaitu keputusan atasan, kemudian perintah dari atasan, regulasi dari atasan. Kemudian untuk connectednya di sini permintaan material dan ATK. Selanjutnya pengajuan desain, pengajuan RAB, laporan progres lapangan, laporan keuangan. Baiklah, selanjutnya yaitu rekomendasi dari kami tim. Yang pertama, meng-hire agar PT DK dapat meng-hire tenaga ahli tambahan untuk mensupport kegiatan di lapangan. Kemudian yang kedua, agar membentuk tim khusus untuk maintenance dan HR, human research, untuk keberlangsungan perusahaan dalam mencapai targetnya. Kemudian yang ketiga yaitu adanya upah yang layak, tunjangan, dan jaminan kesehatan bagi karyawan-karyawan demi memberikan kesejahteraan untuk karyawannya. Kemudian kami merekomendasikan untuk melakukan perusahaan PT DK melakukan outing perusahaan demi mengerat rasa persaudaraan antar karyawan, sehingga membuat karyawan itu lebih merefresh kembali kejenuhan dari masing-masing karyawan. Selanjutnya yang terakhir yaitu agar membuat post budgeting di setiap divisi pengeluaran dan pemasukan perusahaan agar dapat terarah dengan baik dan benar untuk kedepannya. Baiklah, selanjutnya statement yang dapat diambil dari case study ini dari kami tim. Segala aktivitas di dalam perusahaan, khususnya yang menyangkut pekerjaan, baik itu segi perencanaan produksi, penjualan, perizinan, dan agar tidak dapat dilakukan dengan sendiri oleh karyawan, melainkan membutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik antar divisi dan karyawan-karyawan lainnya, sehingga tujuan bisnis dari PT DK Persada Properti dapat segera tercapai. Di luar hal tersebut juga mengenai upah dan penentuan jabatan, tanggung jawab diberikan kepada masing-masing personil berdasarkan keahliannya, skill dan soft skill yang disepakati dengan dinilai performanya oleh direksi. Mungkin sekian dari presentasi kami grup project mata kuliah Leading with People Analytics dengan dosen mata kuliah yaitu Dr. Ibu Roza Marsaulina Sibrani MKIM, Universitas Bina Nusantara, Jakarta. Untuk video lengkapnya kami cantumkan berikut link video YouTube-nya agar dapat lebih jelas mengetahui dari PT DK Persada Properti. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan yang berkenan, silakan menuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih.